Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, guru-guru ngaji, tokoh masyarakat, kepada yang saya hormati keluarga besar Surau Babul Jannah, mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini menjadi asbab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Sebelum menyampaikan tausiah yang singkat menurut Bapak, siapa namanya? Pak, menurut Pak Usman, kurang lebih sekitar 2 jam. Itu niat baik dari beliau karena sudah menganggap saya seperti saudara. Makanya begitu nyampe dipersilahkan untuk menyampaikan tausiah selama 2 jam. Walaupun tidak dikasih minum tidak apa-apa, insya Allah 2 jam kita lanjutkan. Mudah-mudahan suaranya kuat. Sebelum masuk bab tausiah, alhamdulillah persiapan. Sebelum masuk bab tausiah, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka yang muslimin suara sayangnya kenceng, muslimat tidak ada suaranya. Ini pertanda muslimat Surau Babul Jannah agak kekurangan kasih sayang, makanya ngomong sayangnya nggak berani kenceng. Perkenalkan, saya asli 100% ditanggung halal dari keturunan Cina, bukan Cina gado-gado. Sampean tahu ke Cina gado-gado? Cina gado-gado itu bapaknya Melayu, ibunya Cina. Bapaknya Cina, ibunya Jawa. Nah, kalau saya, bapak saya Cina, ibu saya Cina, jadi saya 100% ditanggung halal Cina orisinil. Karena Cina orisinil, maka pada malam hari ini ada satu perbedaan yang sangat mencolok antara saya dengan seluruh jamaah Surau Babul Jannah. Ada yang tahu enggak apa bedanya? 100 berdoa. Terus mata saya sipit kecil, tapi matanya hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini masya Allah bulat-bulat, lebar-lebar, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ya karena kekurangan kasih sayang itu makanya saya puji cantik. Karena perempuan itu paling senang dipuji cantik, walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Saya oleh kedua orang tua saya diberi nama Wi Chin Hai. Bagus atau jelek? Diselamatin nama ini, bagus. Tapi lebih bagus lagi setelah almarhum papa saya masuk Islam. Papa saya asalnya agamanya Katolik, mama saya asalnya agamanya Katolik, masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984.
yang mengislamkan adalah almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Asem Bagus Situbondo, yang pada tahun 2017 kemarin mendapatkan gelar pahlawan nasional dari pemerintah Republik Indonesia. Setelah almarhum bapak saya masuk Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam Al-Quran, termasuk di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi kalau kita mau menjadi seorang Islam, jangan setengah-setengah, jangan nanggung-nanggung. Karena zaman sekarang ini banyak orang Islam, Islamnya Islam KTP. Gimana Islam KTP itu? Semua umat Islam tahu yang namanya sholat wajibnya 1 hari 5 kali. Tapi berapa banyak umat Islam zaman sekarang 5 hari belum tentu 1 kali sholat. Akibat banyak umat Islam lalai meninggalkan sholat, menjadi penyebab turunnya berbagai macam ujian, musibah dan bencana, menjadi penyebab rizki yang didapatkan kurang barokah. Maka melalui momentum yang sangat mulia ini, ayo kita perbaiki sholat kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, kita makmurkan rumah Allah, kita semarakkan kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di Surau Babul Jannah ini bisa diisi dengan sholat berjamaah, dilanjutkan dengan majelis-majelis ilmu, dilanjutkan dengan majelis-majelis sholawat, dilanjutkan dengan majelis zikir, ada taman-taman pendidikan Al-Quran, sehingga surau atau masjid menjadi pusat kemajuan peradaban umat Islam yang ada di daerah tersebut. Maka kalau tadi Bapak Usman menyampaikan bahwa desa ini umurnya baru 6 tahun, salah satu syarat untuk supaya desa ini menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur dimulai dari memakmurkan masjidnya terlebih dahulu. Kalau semua masjid yang ada di desa ini makmur, semua surau yang ada di desa ini makmur, maka secara otomatis Allah akan membukakan rizki baik dari langit maupun dari bumi, sehingga rizki tersebut akan menjadi rizki yang barokah. Setiap rizki yang diturunkan oleh Allah ada nilai keberkahan di dalamnya. Nah, setelah almarhum bapak saya masuk Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam Islam, termasuk dalam urusan memberikan nama kepada anak. Saya diberi nama Muhammad Nasrullah. Bagus apa jelek? Bagus, cocok, pas ke namanya orang Islam. Karena zaman sekarang ini banyak orang Islam merasa tidak pede kalau punya anak dikasih nama Islam. Lahir bulan Januari dikasih nama Januarto, lahir bulan Februari dikasih nama Febrianto, begitu lahir bulan Maret bingung dia mau dikasih nama siapa, akhirnya dikasih nama Marto. Ini ada tempat saya di Bondowoso, ada keluarga ini, maksudnya dikasih kue ini sambil makan atau gimana ya? Ada orang tua, bapaknya Madura, ibunya Madura, punya anak laki, sama bapaknya dikasih nama Cong Eni. Siapa namanya? Cong Eni. Ini orang tua tidak mikir. Kenapa? Kalau misalkan Cong Eni ini mendapatkan hidayah dari Allah, terus jadi kiai, kebetulan silaturahim ke Surau Babul Jannah, Pak Usman menyambut kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Cong Eni, dipersilakan memberikan tausiah. Nah, ini kan tidak cocok. Jadi hati-hati, jangan sembarangan memberikan nama kepada anak, karena nama membawa doa, nama membawa pengaruh terhadap anak tersebut.
Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap umat yang beragama Islam, cita-cita yang paling utama di dalam hidup ini adalah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Apapun proses perjalanan hidupnya, apapun profesinya, apapun latar belakangnya, yang menentukan baik atau buruknya seseorang itu ketika dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kalau wafatnya dalam keadaan husnul khotimah, maka sudah dipastikan masuknya, meninggalnya nanti masa depannya ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran diterangkan, satu hari di akhirat itu bagaikan 1000 tahun di dunia. Ka'alfi sanatin, 1000 tahun yang ada di dunia ini sama dengan satu hari yang ada di akhirat. Apa artinya? Kalau seandainya Allah takdirkan umur kita sampai 1000 tahun, berarti artinya sama dengan kita hidup satu hari di akhirat. Ada di sini yang nyampe umurnya 1000 tahun? Tidak ada. Kalau umurnya di dunia ini 500 tahun, berarti di akhirat sama dengan hidup 12 jam. Ada yang umurnya 500 tahun di sini. Kalau oleh Allah ditakdirkan usianya 250 tahun, berarti sama dengan 6 jam. Ada yang nyampe? Gak ada juga pasti. Kita kurangin lagi. Kalau umurnya 125 tahun, berarti sama dengan di akhirat hidup selama 3 jam. Ada yang nyampe di sini? Oke, kita diskon lagi. Kalau misalkan umurnya 60 tahun di dunia, maka dia hidupnya kurang lebih 1,5 jam di akhirat. Umurnya umatnya Nabi Muhammad SAW rata-rata tidak jauh dari usia 60 tahun. Ya kalau yang meninggalnya usia 20 tahun, 30 tahun, ya mungkin cuma 8 jam di akhirat. Kehidupan yang singkat di dunia ini menentukan masa depan kita di akhirat kelak. Kalau kita hidup di dunia ini, kita mau bersabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, kita mau dalam keadaan lelah bangun di tengah malam untuk bersujud kepada Allah, di dalam keadaan yang capek luar biasa kita istiqomah menjaga sholat 5 waktu kita berjuang setengah mati mengumpulkan harta, tapi sebagian dari harta kita digunakan untuk sedekah di jalan Allah. Maka setiap kebaikan-kebaikan perjuangan yang kita lakukan yang pada hakikatnya sangat singkat di dunia ini akan dihadiahkan oleh Allah. Wafatnya husnul khotimah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, khalidina fiha abada, selama-lamanya berada di dalam surganya Allah. Maka orang yang cerdas, dia akan gunakan sisa umur yang diberikan oleh Allah kepada dirinya untuk berjuang sekuat tenaga, melakukan ketaatan kepada Allah, menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan kemampuannya, berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka waktu yang singkat di dunia ini diberikan hadiah yang sangat luar biasa oleh Allah, yaitu hidup di surga selama-lamanya. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, hidupnya di dunia singkat, diisi dengan segala macam maksiat, rizki yang dimakan bukan rizki yang halal, apa yang masuk ke dalam tubuhnya berasal dari rizki yang haram, kerjaannya setiap hari zalim, suka menyakiti hati saudaranya, suka menyakiti hati tetangganya, suka memandang remeh orang lain, merasa dirinya yang paling hebat, tidak mau menjaga kehormatan dirinya sebagai seorang muslim dan muslimah, gemar melakukan perbuatan zina, gemar melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah.
istiqomah di dalam keburukannya, kemudian dia mati tanpa membawa iman kepada Allah, maka matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Waktu yang singkat di dunia ini, dia umbar kenikmatan, dia umbar nafsunya, dia umbar keinginannya hanya dalam waktu yang singkat, kemudian Allah akan berikan hukuman kepada dia berada di dalam neraka khalidina fiha abada, berada di dalam neraka selama-lamanya. Maka para ulama mengatakan dunia ini adalah surganya orang-orang kafir dan nerakanya orang-orang mukmin. Karena kita diminta untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngantuk apa enggak ini? Baru 15 menit sudah mulai bengong semua. Gimana mau 2 jam ya? Supaya kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah, cara yang paling simpel adalah dekat-dekatlah dengan orang yang dekat kepada Allah. Cara yang paling gampang itu mendekat kepada orang yang alim, orang yang cinta kepada Allah. Ini diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ada kalimat lailan. Laila di sini artinya malam. Kenapa malam ini disebutkan di dalam Al-Quran dengan begitu spesifik? Karena ternyata malam ini adalah waktu yang paling istimewa di dalam ajaran agama Islam. Turunnya Al-Quran terjadi pada malam hari. Diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terjadi pada malam hari. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, ini mic-nya boleh diganti, nampaknya setengah jam ke depan habis nyawa mic-nya. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah diawali pada malam hari. Bahkan turunnya surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60, ud'uni astajib lakum, mintalah engkau kepadaku, pasti akan aku kabulkan, juga terjadi pada malam hari. Jadi Laila artinya malam. Jadi kalau ada wanita yang namanya Laila, berarti dia wanita yang senang sholat malam. Jangan dikatakan wanita malam. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW berjalan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu hanya dalam jangka waktu 1 malam saja. Bahkan di dalam riwayat diterangkan tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW ini masih dalam keadaan hangat ketika beliau kembali ke Mekah. Padahal ketika dijabarkan peristiwa Isra wal Mi'raj dimulai dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis di Palestina, kemudian naik dari langit pertama sampai langit ke-7, berkunjung ke surga dan neraka, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha, kemudian turun kembali sampai ke tempat kediaman beliau yang ada di Mekah. Ini hanya ditempuh dalam waktu yang sangat-sangat singkat sekali. Maka secara logika manusia pada zaman itu mustahil Nabi Muhammad SAW bisa melakukan perjalanan yang begitu jauh dengan cerita yang begitu dahsyat dalam waktu yang sangat singkat. Karena pada zaman itu dari Mekah ke Palestina dibutuhkan perjalanan kurang lebih selama 3 bulan. Nah, logikanya
Kalau yang dipakai logika manusia mustahil bisa terjadi. Tapi kalau yang dipakai logikanya Allah itu berbeda. Sama dengan contoh begini, semut. Tahu semut? Rumah saya dari Bondowoso nyampe ke nyampe ke Ketapang ini insya Allah kurang lebih sekitar 1.500 sampai 2.000 kilo. Kira-kira kalau semut melakukan perjalanan dari Bondowoso sampai Kabupaten Ketapang itu butuh waktu berapa lama? Semut jalan ke Kabupaten Ketapang, kebetulan semut Bondowoso. Nah, tanpa sengaja ada seekor semut nempel di baju saya waktu saya mau berangkat ke Kalimantan. Karena nempel di baju saya naik mobil, semutnya ikut naik mobil. Begitu saya naik pesawat, semutnya juga ikut naik pesawat. Begitu saya melakukan perjalanan darat sampai di Kalimantan, semutnya juga ikut sampai di Kalimantan. Begitu nyampe di Kalimantan, semutnya kebetulan cowok, ketemu dengan semut cewek di Kalimantan. Kenalanlah kedua semut ini. Hai adik mut-mut, umpama ya kan. Iya kakak mut-mut, Anda tahu namanya. Emang kak mut-mut dari mana? Dari Bondowoso. Wah, jauh sekali Bondowoso itu. Kak mut-mut ini dari Bondowoso bisa nyampe ke Ketapang, bisa kenalan sama dek mut-mut, dek semut itu berapa lama perjalanannya? Nggak lama, paling kurang lebih sekitar 1 hari 1 malam. Kalau pakai logikanya semut, mustahil dari Bondowoso nyampe ke Ketapang dalam waktu 1 hari 1 malam. Tapi karena semut ini nempel kepada manusia, maka bukan semutnya yang jalan ke Ketapang, tapi semut ini diperjalankan oleh Allah melalui wasilah nempel kepada bajunya manusia. Maka sama, kalau kita mau menuju ridhonya Allah sangat jauh, kalau kita mau menuju surganya Allah sangat jauh, maka dekat-dekatlah dengan orang yang bisa sampai dengan cepat menuju ridhonya Allah. Dekat-dekatlah dengan orang yang bisa dengan cepat sampai menuju surganya Allah. Maka kalau di dalam syairan orang Jawa diterangkan bahwa wong kang soleh kumpulono, orang yang baik itu bergaullah, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh, karena barokah berteman dengan orang-orang yang soleh tadi akan membuat kehidupan kita, akan membuat kita kecipratan nilai-nilai kebaikan dari orang soleh tersebut. Jangan dilihat status orang solehnya, mentang-mentang yang ngomong lebih muda, yang tua ngomong ini anak baru kemarin sore kok sudah mulai ngajarin saya soal ilmu agama. Kalau kita ingin mendengarkan sebuah nasihat, ibaratkan seperti telur ayam. Telur itu kira-kira kalau dimakan, dimasak dengan benar rasanya enak atau tidak? Digoreng jadi telur goreng rasanya nikmat. Dimasak pakai bumbu rendang rasanya enak, dijadikan menu masakan Padang rasanya enak, dibentuk model bagaimanapun rasanya enak. Nah, ketika kita makan telur ini, pernah nggak kita berpikir dari mana asal telur ini keluar? Dari pantatnya ayam. Kalau kita makan telur yang kita bayangkan pantatnya ayam, kira-kira bisa nggak kita mengambil manfaat dari telur tersebut? Belum makan sudah kenyang duluan. Maka sama, ketika ada alim ulama yang memberikan nasihat-nasihat kebaikan kepada diri kita, jangan dilihat status sosialnya, jangan dilihat usianya, jangan dilihat nilai kekayaannya, jangan dilihat dari mana dia berasal, tapi lihatlah apa yang dia sampaikan supaya nasihat ini bisa kita terima dengan baik. Karena kalau sudah tua mau ngaji itu agak repot. Kalau anak kecil belajar, kata ulama,
Anak kecil yang belajar itu bagaikan memahat, mengukir di sebuah batu. Batu itu kalau diukir itu repotnya setengah mati, butuh pengorbanan yang luar biasa. Tapi sekali batu itu sudah tertulis ukirannya, maka akan dalam jangka waktu yang lama ukiran itu, tulisan itu akan tetap lekat di batu tersebut. Sama ngajarin anak kecil itu bagaikan mengukir batu. Dia loncat-loncat ke sana kemari, disuruh ngaji dia masih main. Kita perlu bujuk-bujuk dia, kita perlu merayu dia supaya dia mau mengaji. Tapi sekali dia pandai soal ilmu agama, maka di dalam otak dan hatinya akan selalu lekat ilmu yang diajarkan pada waktu dia masih kecil. Tapi kalau orang yang sudah tua, itu bagaikan mengukir di atas air. Ditulisnya gampang, tapi hilangnya cepat. Makanya kalau sudah terlanjur tua, ilmu pengetahuan agamanya kurang, sering-seringlah duduk di majelis ilmu. Minimal walaupun ilmunya tidak dapat, ada nilai keberkahan, barokah dari duduk di majelis ilmu. Kalau kita punya anak kecil, mulai dari kecil biasakan pendidikan agama. Kalau punya anak perempuan misalkan, sekarang coba kita lihat, begitu mengerikannya zaman sekarang, anak-anak perempuan zaman sekarang banyak sekali yang tidak diajarkan oleh kedua orang tuanya, bagaimana menutup auratnya, bagaimana menjaga kehormatannya. Bahkan anaknya pulang malam tidak pernah ditanya dia dari mana, anaknya dibonceng dengan laki-laki lain tidak pernah ditanya keluar sama siapa. Nah, inilah yang mengakibatkan perempuan zaman sekarang, manusia zaman sekarang moralnya rusak akibat dari pendidikan orang tua yang keliru kepada anak perempuannya. Makanya kalau punya anak kecil perempuan itu dibiasakan menggunakan busana muslim, minimal pakai jilbab, tidak pakai celana tidak apa-apa. Masih balita biasakan pakai jilbab, tidak pakai celana tidak apa-apa. Kenapa? Karena begitu dia dewasa tidak usah disuruh, pasti pakai celana. Tapi kalau dari kecil dia nggak jilbaban, repot mau nyuruh ketika dewasa untuk menutup auratnya. Begitu juga dengan kalau punya anak laki-laki, dari kecil contohkan kegiatan-kegiatan keagamaan. Jangan hanya bisa marah-marah, tapi ajak anaknya untuk bersama-sama melakukan ketaatan. Ajak anaknya untuk pergi ke surau melaksanakan sholat berjamaah. Antarkan anaknya ke taman pendidikan Al-Quran supaya kita tidak menyesal di hari kemudian. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, kalau kita kepingin ngaji, ini jam berapa sudah? Ya saya paskan 2 jam kalau kuat. Pertanyaan selanjutnya, kalau kita ingin mengaji, kita harus mencari guru yang bagaimana? Karena zaman sekarang ini muncul fenomena, ada kiai kanan, ada kiai kiri. Ada yang tahu enggak apa bedanya kiai kanan dan kiai kiri? Kiai kanan kalau baca kitab dari kanan ke kiri. Kiai kiri kalau baca kitab dari kiri ke kanan, alias Quran terjemahan. Kalau ngomong gagahnya luar biasa. Pokoknya kita harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak usah ditambah-tambahin, tidak usah dikurang-kurangi. Padahal mondoknya tidak jelas. Suruh meriwayatkan hadis, ditanya sanad keilmuannya, dia hanya bisa jawab akhbaroni YouTube wa haddasani Google. Akibatnya menimbulkan kekacauan karena miskinnya ilmu yang dia miliki. Berapa banyak tokoh-tokoh agama zaman sekarang yang senang menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat, suka menyebarkan faham-faham yang tidak ada dasar pengetahuan ilmunya. Ada orang datang kepada saya, Ustadz ini kan sering mengajarkan kepada umat pentingnya menjaga sanad di dalam ilmu.
Kalau ngaji cari guru yang jelas supaya tidak keliru di dalam menuntut ilmu. Itu saya tidak setuju. Loh, kenapa kok tidak setuju? Kita itu tidak usah terlalu panjang belajar dari para ulama, terlalu panjang dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, diteruskan oleh para ulama. Kalau di tanah Jawa ada yang namanya Wali Songo, di bumi Kalimantan ini juga banyak ulama-ulama, para auliaillah seperti Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Khatib Sambas, yang terbaru Tuan Guru Zaini Abdul Ghani, Abah Guru Sekumpul. Para ulama-ulama ini terlalu panjang. Jadi kita itu langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis, tidak usah ditambahi, tidak usah dikurangi. Ini bahaya kalau pendapatnya seperti ini. Kenapa? Karena kalau tidak usah dikurangi dan ditambahi, banyak sekali teks-teks yang ada di dalam Al-Quran yang tidak ada penjabaran secara lengkap, baru bisa dijabarkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis pun ada yang tidak lengkap, disempurnakan oleh kalamnya para ulama. Contoh, di dalam Al-Quran itu kan ada satu ayat yang menerangkan seorang laki-laki haram menikahi beberapa jenis wanita, mulai dari ibunya, neneknya, anak perempuannya, cucunya, bibinya, dan lain sebagainya, sampai di kalimat ayat yang terakhir adalah mengumpulkan bainal ukhtaini, antajma'a bainal ukhtaini, mengumpulkan dua kakak beradik dinikahi secara bebarengan. Ada mbaknya, ada adiknya, kemudian dinikahi oleh satu laki-laki dalam waktu yang bersamaan, itu hukumnya haram. Kecuali kalau cerai dengan kakaknya atau kakaknya meninggal dilanjutkan menikah dengan adiknya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau dua-duanya masih hidup, maka tidak boleh ada ikatan pernikahan kepada dua wanita ini. Al-Quran hanya mengatakan bainal ukhtaini, di antara dua saudara perempuan. Kalau kita mengatakan tidak usah dikurangi dan ditambahi Al-Quran, tidak usah pakai sanad-sanatan, tidak usah nambah-nambahi apa yang ada di dalam Al-Quran, nah maka ini berbahaya. Kenapa? Karena Al-Quran hanya mengatakan antara dua saudara, tidak ada penjabaran yang berikutnya. Maka logika akal manusia akan mengatakan, oh kalau nikah sama kakak adiknya tidak boleh. Kalau nikah anak perempuan dinikahi sekaligus ibunya tidak apa. Nikah sama anaknya dilanjutkan sama ibunya nggak apa-apa. Kenapa? Al-Quran ngomongnya cuma bainal ukhtaini, dua saudara perempuan. Hadis Nabi ada tambahan menerangkan bahwa anak gadis beserta ibunya. Oh kalau gitu anak gadis beserta bibinya tidak apa-apa. Nah maka ulama berijtihad, bahwasanya para ulama salaf akhirnya muncullah hukum-hukum kalau wanita yang kakak beradik tidak boleh dinikahi, maka sudah jelas setiap wanita yang ada hubungan mahram dengan istri itu juga tidak boleh untuk dinikahi. Nah kita bisa tahu seperti itu tentunya pasti dari para ulama, karena Al-Quran terlalu singkat untuk dipahami dengan akal pikiran kita yang terbatas. Kemudian ada yang mengatakan tidak usah guru-guruan, tidak usah sanad-sanatan, langsung Quran dan hadis. Saya tanya, hadisnya yang dipakai hadis apa? Oh saya itu paling seneng Sahih Bukhari. Kamu tahu nggak Bukhari itu apa? Ditanya dia nggak tahu jawaban Bukhari itu apa. Saya kasih tahu, Bukhari itu nama kecilnya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Beliau ini gurunya sangat banyak, kurang lebih ada sekitar 2000 orang. Salah satu dari 2000 orang itu ada gurunya yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal gurunya juga banyak. Salah satu dari gurunya ada yang namanya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.
Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i gurunya juga banyak. Salah satu gurunya adalah Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas gurunya juga banyak. Salah satunya adalah Imam Nafi. Imam Nafi ini adalah khadim, pelayannya Abdullah bin Umar. Kesehariannya hidup bersama dengan Abdullah bin Umar, belajar berbagai macam ilmu pengetahuan agama kepada Abdullah bin Umar, yang mana Abdullah bin Umar ilmunya berasal dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang mengatakan jangan pakai sanad, tidak usah guru-guruan, cukup kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sementara ulama besar hadis Imam Bukhari ternyata beliau bersanad dan ada guru yang jelas, ada sambungan dari guru-gurunya sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu saya sampaikan karena zaman sekarang ini banyak orang suka ambil jalan pintas. Ibadah amaliyah yang berbeda dengan dirinya dipermasalahkan, suka memperuncing urusan perbedaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah engkau kepada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Kemarin peristiwa Maulid Nabi. Biasanya Maulid Nabi ada perayaan menyelenggarakan Maulidul Rasul. Nah, ini ada orang mengatakan itu Maulid itu bid'ah. Orang yang menyelenggarakan Maulid itu ahlul bid'ah. Maulid itu tidak ada dalilnya. Kata siapa Maulid itu tidak ada dalilnya? Mau tahu tidak dalilnya apa? Nampaknya suara sudah mulai lemah. Pertanda tak sanggup dilanjutkan sampai 2 jam. Dalil yang pertama, di dalam kitab diterangkan Sahih Muslim, Nabi Muhammad SAW setiap hari Senin selalu berpuasa. Ditanyakan oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, limadza tasum?" Wahai Rasulullah, mengapa kau berpuasa setiap hari Senin? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, "Dzaka yauma wulidtu." Aku berpuasa setiap hari Senin karena aku dilahirkan pada hari Senin. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil 2 pembelajaran. Pembelajaran yang pertama, kalau Nabi SAW berpuasa pada hari Senin dalam rangka memperingati hari kelahirannya sendiri, bersyukur atas kelahirannya, maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW tidak ada kegembiraan yang paling hebat bagi umatnya Nabi Muhammad kecuali kegembiraan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Pembelajaran yang kedua, kalau guru-guru kita ada yang mengajarkan kepada kita untuk berpuasa di setiap hari kelahiran kita, itu karena ibadah kepada sunnahnya Rasulullah. Rasulullah berpuasa atas hari kelahirannya sendiri, bersyukur dengan hari kelahirannya sendiri, maka kita juga sangat dianjurkan untuk berpuasa, bersyukur atas hari kelahiran kita. Dalil kedua, kenal dengan Abu Lahab. Ada yang pernah kenalan dengan Abu Lahab? Abu Lahab ini salah satu tokoh yang istimewa. Kenapa kok istimewa? Karena Abu Lahabnya masih hidup sudah dijamin masuk neraka. Dalilnya apa? Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Bahkan istrinya Ummu Jamil masih hidup itu juga dijamin masuk neraka. Wa ra'atuhu hammalatal hatab. Nah, diceritakan di dalam kitab Qisasul Anbiya, ketika setelah peristiwa perang Badar, di mana Abu Lahab pada waktu itu sudah mati di dalam pertempuran Badar, salah seorang paman Nabi SAW bermimpi, yang mana di dalam mimpinya dia melihat Abu Lahab ini mengalami siksaan yang begitu hebat. Setiap hari disiksa oleh Allah akibat permusuhannya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ajaibnya, setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah.
Maka bertanya salah seorang paman Nabi ini, "Hai Abu Lahab, kok bisa kamu setiap hari Senin siksanya diringankan oleh Allah? Emang penyebabnya apa?" Dijawab oleh Abu Lahab, "Dulu waktu Siti Aminah akan melahirkan Rasulullah, aku itu punya budak yang namanya Suwaibah. Suwaibah ini aku perintahkan untuk menemani Siti Aminah, menemani proses bersalinnya Siti Aminah, supaya aku tahu bayi yang dilahirkan oleh Aminah itu laki-laki atau perempuan. Kenapa kok kepingin tahu laki-laki atau perempuan? Karena kalau bayinya laki-laki, menurut adat istiadat Arab jahiliyah adalah sebuah kebanggaan yang sangat besar ketika seorang wanita, istrinya, bisa melahirkan bayi laki-laki. Tapi kalau lahirnya bayi dari Aminah ini perempuan, maka akan aku kubur hidup-hidup. Karena budaya adat istiadat orang Quraisy jahiliyah zaman dahulu, setiap punya bayi perempuan dianggap aib dan dikubur hidup-hidup. Maka ketika lahirlah bayi yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, Suwaibah ini dengan hati yang sangat bergembira bergegas menuju kepada tuannya Abu Lahab, kemudian dikatakan, "Wahai tuanku, istri dari saudara laki-lakimu telah melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki." Begitu Abu Lahab mendengarkan bahwa yang lahir ini bayinya laki-laki, kegembiraannya sangat luar biasa. Bahkan saking gembiranya Abu Lahab, dia mengatakan, "Suwaibah, tidak ada satu kegembiraan yang paling besar pada hidupku kecuali lahirnya anak laki-laki dari saudara laki-laki. Maka atas rasa syukurku bergembira menyambut kelahiran dari bayi laki-laki ini, kamu yang statusnya adalah budak, aku merdekakan engkau." Karena gembira menyambut bayinya Nabi Muhammad. Bukan gembira karena bayi ini kelak akan menjadi Nabi dan Rasul, tapi hanya gembira karena bayinya laki-laki. Kalau dihitung-hitung harga unta, karena kalau budak zaman sekarang kan sudah tidak ada, harga unta, satu ekor unta itu kurang lebih antara 40 sampai 50 juta. Anggaplah budak itu lebih mahal, katakan budak itu harganya 60 juta. Abu Lahab gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Beliau mengeluarkan bersedekah senilai 60 juta dalam rangka gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Kira-kira jamaah Surau Babul Jannah ada nggak yang gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad menghabiskan uang 60 juta? Berarti kalau gitu sama dengan saya, makomnya masih kalah dengan Abu Lahab, karena Abu Lahab habis 60 juta. Barokah senangnya, gembiranya menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW bukan karena kelak akan menjadi Nabi dan Rasul, tapi hanya karena status bayinya laki-laki. Nah, tapi laki-lakinya ini laki-laki yang mulia, maka diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari Senin. Maka bayangkan kalau orang yang kafir kepada Allah, ingkar kepada Nabi Muhammad SAW, bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad, dijamin orang ini pasti akan masuk neraka hanya karena gembira menyambut status Nabi Muhammad sebagai bayi laki-laki, diringankan siksanya oleh Allah. Maka bagaimana dengan kita umatnya Nabi Muhammad SAW? Kita bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini sudah ada Isya, mau dilanjutkan atau mau ditutup? Dilanjutkan atau ditutup? Ada yang tanya nanti, Ustaz, kan ini sudah masuk Isya, kan harusnya langsung melaksanakan sholat Isya. Ini kenapa kok ditunda, dilanjutkan majelis ilmunya? Di dalam kitab Bulughul Maram, di dalam kitab sholat karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bab yang pertama, babul mawaqit, diterangkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Jikalau tidak memberatkan umatku,
maka aku lebih senang sholat isya dikerjakan pada waktu akhir-akhir malam. Kenapa? Karena sekaligus melaksanakan qiyamul lail. Jadi kira-kira kita mau lanjutkan sampai qiyamul lail ini mungkin? Dua dalil sudah tentang maulid Nabi Muhammad SAW. Dalil yang ketiga, budayanya orang-orang ahlus sunnah wal jamaah dari kalangan Nahdlatul Ulama itu biasanya melaksanakan membaca sholawat Nabi, dan ada yang namanya mahallul qiyam. Ketika mahallul qiyam semuanya berdiri, betul enggak? Ya Nabi salam alaika, ini kan berdiri semua. Itu dasarnya dari mana? Kenapa kok harus berdiri? Nah, ternyata dikisahkan ketika Nabi Muhammad SAW wafat, untanya Nabi Muhammad ini pernah lepas dari kandangnya jalan ke perkampungan masyarakat di Madinah. Sahabat ini sangat mahabbah, sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad, apa yang melekat pada diri Nabi Muhammad mereka hafal. Bahkan untanya pun mereka hafal kalau itu untanya Nabi Muhammad. Ada nggak di sini punya kiai, punya tuan guru melihara kambing, bisa hafal ini kambingnya kiai kalau kambingnya lepas? Kan bentuk kambingnya sama. Ada nggak kambingnya yang satu matanya sipit, yang satu matanya lebar? Kan nggak ada. Bentuknya semua sama. Tapi saking mahabbahnya para sahabat, saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, untanya Nabi lepas, hafal kalau ini untanya Nabi. Maka ketika jalan untanya Nabi ini, muncul kerinduan dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka teringat dengan sosok Nabi, yang mana ketika beliau masih hidup berdakwah menggunakan unta ini, tidak ada satupun tanah yang di Madinah yang tidak pernah diinjak oleh Nabi Muhammad SAW dalam rangka berdakwah menegakkan kalimat tauhid. Maka ketika unta ini lewat, para sahabat itu berdiri dalam kondisi betul-betul menundukkan kepala dan tawadhu seperti ini, bukan menghormati untanya, tapi menghormati Nabi Muhammad SAW. Bukan hormat kepada untanya, tapi hormat kepada untanya. Nah, ini diteruskan dengan budayanya para santri, di mana para santri itu kalau gurunya lewat, kiainya lewat, tawadhu, semua langsung menundukkan kepala. Bukan mengagungkan kiainya, bukan memuliakan sosok kiainya, tapi tujuan tawadhu kepada kiainya adalah menghormati bahwa beliau ini adalah warasatul anbiya, mewariskan ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan saking tawadhunya, jangankan kiainya, mobilnya yang lewat, walaupun belum tentu di dalamnya ada kiainya, santrinya langsung berdiri memberikan hormat kepada mobil kiai. Bukan hormat pada mobilnya, tapi hormat kepada pemilik mobil. Maka ketika kita berdiri dalam rangka mahallul qiyam bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah bentuk ta'zimnya kita kepada sosok Nabi Muhammad SAW. Maka siapapun yang cinta kepada Nabi, bersolawat kepada Nabi, ta'zim kepada Nabi, menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, janji Nabi SAW, man ahbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, maka akan bersama denganku di dalam surga. Kesimpulannya apa? Yang mau menyelenggarakan maulid silahkan, bagus, dalam rangka cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang tidak mau menyelenggarakan maulid juga nggak apa-apa, karena maulid itu tradisi budaya yang isinya nilai-nilai keislaman. Jadi yang nggak maulid nggak apa-apa, tapi jangan menyalah-nyalahkan yang maulid. Jaga persatuan dan kesatuan antar sesama umat Islam. Paling terakhir, nampaknya saya yang sudah mulai tidak kuat 2 jam. Kalau kita ingin berjuang di dalam urusan agama, kata almarhum Kiai Maimun Zubair dari Sarang Rembang,
Beliau wafat pada waktu penyelenggaraan haji terakhir sebelum Covid kemarin di Mekah, dimakamkan di Ma'la. Ma'la ini komplek pemakaman yang istimewa karena tidak sembarangan orang bisa dimakamkan di tempat tersebut. Beliau satu komplek pemakaman dengan Siti Khadijah, istri dari Nabi Muhammad SAW. Kata Kiai Maimun Zubair, siapapun kalian kalau berjuang di jalan Allah, menjadi kiai, menjadi ustaz, menjadi guru ngaji, menjadi pejuang agama, menjadi pejuang masjid, menjadi pejuang organisasi keagamaan, mungkin aktif di NU, aktif di Muhammadiyah, aktif di ormas-ormas keagamaan, yang tujuannya adalah untuk mengabdi kepada umat, yang tujuannya adalah untuk menolong agama Allah, maka wajib hukumnya punya pekerjaan sendiri. Kenapa? Supaya tidak ada perasaan mengharap. Kalau orang Jawa bilang arep-arep, mengharapkan bayaran dari ibadah yang dilakukan. Bukan bagaimana caranya kita mendapatkan penghidupan dari Islam, tapi bagaimana kita berjuang untuk menghidupkan Islam. Kalau kita berjuang dengan ikhlas, maka insya Allah rizki kita akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu mau menolong agama Allah, Allah akan balik menolong dirimu dan dikokohkan, dikuatkan kedudukanmu. Ini saya mau cerita penutup terakhir. Saya kasih hadiah cerita biar ingat dengan saya. Cerita tentang masalah keikhlasan. Saya itu pernah diuji tidak ikhlas ketika berdakwah. Nah, gimana ceritanya tidak ikhlas ketika berdakwah? Waktu mau berangkat pengajian, waktu itu musimnya Maulid Nabi. Saya diundang pengajian Maulid Nabi. Diundang, mau berangkat, mama saya ngomong, kamu nggak makan dulu? Saya jawab, enggak. Kenapa? Karena nanti di Maulid saya bakal dikasih makan. Jadi saya berangkat pengajian bukan kepingin dapat barokahnya pengajian, tapi kepingin makan. Ikhlas atau tidak? Dan ikhlas. Ini setan sudah menggoda. Jalan menuju ke lokasi pengajian, di tengah jalan ada seorang kiai yang sepuh, kiai yang tua. Bahasa Melayunya sepuh itu apa? Sama juga, kiai yang sepuh. Nelpon saya, kebetulan beliau sahabat dari almarhum papa saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasrullah, ya kiai, kamu diundang nggak pengajian Maulid Nabi di desa ini, di masjid ini? Betul kiai, saya diundang. Kebetulan saya sama, saya diundang juga. Saya minta tolong sama kamu, saya ini sekarang masih ada undangan di tempat lain. Jadi tolong kamu isi pengajian, jangan turun sampai saya datang. Ya kurang lebih macam Pak Usman lah, sebelum 2 jam tadi juga. Nggak boleh turun sebelum kiai datang. Karena sudah kiai yang memerintahkan, guru yang memerintahkan, kan samirna wa ata'na, kita harus taati guru kita selama perintahnya adalah kebaikan. Sampai di lokasi pengajian jam 8 malam, jam 9 malam saya naik ke atas panggung ceramah. Biasanya saya kalau ngisi pengajian paling lama itu sudah 1 jam. Jarang sekali kalau saya ngisi kajian itu lebih dari 1 jam. Ini saya lihat jam 9, jam 10 kiai belum datang. Ini sudah mulai agak-agak berkeringat sedikit. Masuk jam 11 malam, sudah 2 jam saya ceramah, kiai juga belum datang. Ujian pun mulai tiba. Mau makan nggak makan bro, jadi lapar. Begitu masuk jam 12 malam, tenggorokan sudah kering karena betul dikasih minum, tapi kondisi saya berdiri. Kalau berdiri kan tidak boleh minum karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Tapi kalau duduk boleh minum. Makanya saya contohkan dulu, kalau duduk boleh minum. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah 3 jam saya ngomong, kiai datang.
dalam hati saya, alhamdulillah kiai datang, akhirnya saya bisa makan, ya kan, belum jalan dan belum makan, ya kan? Kiai datang, alhamdulillah saya bisa makan. Begitu saya turun, kiai naik ke atas panggung, panitia datang, monggo Ustaz, mari silahkan makan. Saya bilang jangan dulu. Kenapa? Kan kiai masih ngisi pengajian. Saya yang lebih muda, kalau makan ini kan suul adab, kan akhlaknya tidak bagus. Tunggu kiai ngisi pengajian sampai selesai, nah nanti kalau turun kita sama-sama makan. Nah kenapa saya pede ngomong begitu? Karena prediksi saya sudah jam 12 malam. Secara hitungan harusnya kiai ngomong 15 menit langsung doa, begitu turun langsung makan. Ternyata prediksi meleset. Kiai ceramah begitu nikmatnya sampai jam 2 malam baru turun. Jadi saya selama 2 jam ini yang namanya perut bernyanyi, muka sudah pucat karena nggak makan-makan. Begitu kiai berdoa, saya amin, nggak pernah khusyuk. Sekali itu amin saya khusyuk sekali. Kenapa? Karena sudah ada tahan, perut sudah lapar. Selesai kiai berdoa, turun dari podium, sudah jam 2 malam, panitia segera datang. Turunnya kiai dari podium, datangnya panitia, ini kegembiraan yang luar biasa di dalam hati saya. Mari kiai silahkan makan. Dalam hati saya, alhamdulillah, ini yang saya tunggu dari tadi. Ternyata prediksi meleset lagi. Kiai ngomong, sudah saya tidak makan malam. Kenapa? Karena usia saya sudah sepuh, saya punya masalah pada pencernaan. Kalau saya makan malam nanti saya sakit perut. Jadi saya langsung pamit pulang saja, saya tidak makan di sini. Karena kiai pamit pulang, ya saya akan malu mau makan di dalam. Akhirnya saya ikut pamit pulang. Nah ketika mau pamit pulang, dalam hati setan mulai menggoda lagi. Ya sudahlah, rencana makan di pengajian gagal, tapi ada potensi selanjutnya. Apa itu? Kalau di Jawa kiai itu kalau isi pengajian pulang biasanya dibawai berkat. Di sini ada nggak begitu? Kiai habis isi pengajian pulang itu dibawai berkat. Ada nggak di sini seperti itu? Sudah disiapkan? Jadi dalam hati saya waktu itu ngomong, ya sudahlah, saya gak makan di pengajian gak apa-apa, nanti pulang saya bawa berkat, saya makan berkat. Saya salami panitia satu-satu, itu kok tidak ada tanda-tanda pergerakan. Saya husnudon. Ya sudahlah, mungkin tadi waktu saya ngisi pengajian, panitianya tidak bilang-bilang, berkatnya sudah dimasukkan ke dalam mobil saya melalui supir. Jadi saya harus nonton saja, pulang masih terbayang-bayang mau makan berkat. Di tengah jalan panitia nelpon, saya kaget karena seumur hidup saya biasanya panitia pengajian itu paling perhatian pada ustadz dan kiai kalau belum pengajian. Perhatiannya itu luar biasa. Sudah berangkat, sudah sampai mana kita diperhatikan. Begitu selesai pengajian pulang udah gak ada perhatian lagi, nggak ditelepon, nggak ditanya udah nyampe apa enggak, atau jangan-jangan udah jatuh ke selokan ini Ustaz, itu nggak ada yang tanya. Ini kok tumben-tumbenan ada panitia nelpon nanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mohon maaf. Loh memang kenapa? Berkatnya Ustaz ketinggalan. Masa saya mau bilang iya sebentar saya putar balik, kan nggak mungkin. Akhirnya ya sudah, nggak apa-apa, saya pulang saja. Begitu nyampe di rumah jam 2:30 malam, karena perut sudah lapar, cepat-cepat saya ke meja makan. Saya buka meja makan, ternyata makanannya habis. Saya panggil mama saya, "Nah, ini kok makanan sudah habis gimana?" "Kan kamu katanya tadi makan di pengajian. Daripada makanan ini mubazir, saya sedekahkan ke tetangga."
Jadi akhirnya ada ceritanya, Ustadz pulang dari Maulid Nabi, goreng telur sendiri, masak nasi sendiri, ngulek sambel sendiri karena kelaparan. Mulai dari itu saya kapok, bener saya kapok. Saya sudah bertekad pokoknya kalau berangkat pengajian di Jawa itu sebelum berangkat saya harus makan dulu sampai kenyang. Takut kejadian lagi. Alhamdulillah di sini tidak kejadian. Jadi dari tadi pagi itu saya sudah dikasih makan luar biasa. Saya hitung-hitung dari pagi sampai sekarang sudah makan 5 kali. Jadi saya pulang saya mulai bingung ini kenapa baju saya mulai mengecil semua. Nah karena saya sehari sudah makan 5 kali, umpama nanti habis pengajian dan dikasih makan aman sudah gak apa-apa. Sudah kenyang. Apa kesimpulan dari kisah ini? Jangan pernah mengharapkan urusan yang bersifat duniawi di dalam perjuangan kita mengabdi dalam agamanya Allah. Kalau kita betul-betul sungguh-sungguh mengabdi kepada Allah, mengharap ridhonya Allah, berjuang untuk menegakkan kalimatnya Allah, berjuang untuk mensyiarkan agamanya Allah, maka Allah sendiri yang akan memberikan perlindungan di dalam kehidupan kita, rezeki kita barokah, anak istri kita kehidupannya harmonis, kehidupan kita dari hari ke hari membahagiakan, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang berkah, dan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan semua jamaah yang hadir pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hajat dan keinginannya dikabulkan oleh Allah. Semua yang hadir malam hari ini yang diuji dengan penyakit baik dirinya maupun keluarganya, mudah-mudahan sakitnya segera diangkat oleh Allah menjadi penyebab terhapusnya semua dosa dan diterimanya semua kebaikan-kebaikan. Dan siapapun yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan diberikan rezeki yang barokah, rezeki yang bisa memberikan kebaikan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Siapapun yang diuji dengan hutang piutang, mudah-mudahan hutang-hutangnya segera dilunaskan, dijauhkan dari rezeki yang haram, dijauhkan dari riba, dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihatin wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Suara walau Al-Fatihah yang kedua, saya mohon keikhlasan dari seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Saat ini saya sedang dalam proses perjuangan membangun pondok pesantren di daerah Bondowoso, Jawa Timur. Nama pondok pesantrennya Insan Kamil. Saya mohon keikhlasan membaca surat Al-Fatihah. Dengan barokah pembacaan surat Al-Fatihah, mudah-mudahan bangunan pondok pesantren segera berdiri dan bisa mencetak generasi yang mensyiarkan agama Islam, mensyiarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mensyiarkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Abu Doi. Selamat datang. Nanti sepulang dari sini yang punya aplikasi YouTube bisa diketik channel Koko Ustadz Official. Kajian pada malam hari ini insya Allah akan diupload di channel Koko Ustadz Official. Saya minta keikhlasan bantuannya untuk subscribe channelnya dan tonton videonya, karena dengan menonton videonya dan mensubscribe channelnya sama dengan ikut membantu pembangunan pondok pesantren Insan Kamil yang ada di Bondowoso, karena seluruh pendapatan dari channel Koko Ustadz Official akan digunakan untuk pembangunan pondok pesantren Insan Kamil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah sebagaimana kita dikumpulkan di dunia ini pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridhonya Allah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya
Apabila ada ucapan-ucapan yang kurang berkenan di hati seluruh jamaah akibat dari mungkin suul adabnya saya, buruknya akhlak saya, atau kekurangan ilmu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.